Realme 14 5G resmi hadir di pasar Indonesia pada 6 Mei 2025 bersama Realme 14T 5G. Ponsel ini menjadi HP pertama yang ditenagai oleh chipset Snapdragon 6 generasi keempat di Indonesia. Chipset dari Qualcomm 1 ini cukup bertenaga dan menyasar kelas menengah. Tak hanya mengandalkan performa saja, Realme 14 5G juga punya kemampuan menarik di sektor lainnya seperti layar, speaker, memori yang lega, dan tentu saja baterainya. Nah, biar kamu makin gak penasaran, berikut kelebihan dan kekurangan Realme 14 5G yang sudah admin rangkum. Realme 14 5G jadi HP pertama yang ditenagai oleh chip Snapdragon 6 generasi keempat. Qualcomm meluncurkan chip ini pada Februari 2024 untuk bertarung di kelas menengah. Menariknya, chipset ini mendapatkan dukungan kecerdasan buatan atau AI Engine untuk kemampuan lebih optimal. Chipset ini jadi yang pertama di serinya yang mendapatkan dukungan dari AI on device. Snapdragon 6 generasi keempat ini jadi penerus langsung dari Snapdragon 6 generasi ketiga. Terdapat beberapa perbedaan atau peningkatan yang dibawanya. Salah satunya adalah arsitektur yang digunakan tak lagi ARM V8 tapi ARM V9. Secara keseluruhan, CPU yang dibawa Snapdragon 6 generasi keempat ini meningkat hingga 11%. Selain performa CPU, Snapdragon 6 generasi keempat juga membawa peningkatan di sektor GPU hingga 29%. Meski berada di Snapdragon 6 series, chipset ini punya kemampuan yang mirip dengan Snapdragon 7S generasi ketiga. Hanya saja clock speed-nya sedikit rendah, namun arsitektur pada CPU-nya terlihat lebih sama dengan jumlah 8 dan membaginya ke 3 cluster. Cluster pertama diisi oleh 1 core Cryo Prime berbasis Cortex A720 berkecepatan 2,3 GHz untuk performa intinya. Cluster kedua diisi oleh 3 core Cryo Gold berbasis Cortex A720 berkecepatan 2,2 GHz. Terakhir ada 4 core Cryo Silver berbasis Cortex A520 berkecepatan 1,8 GHz untuk efisiensi dayanya. Chipset ini pun didukung oleh kartu pengolah grafis Adreno 810 berfrekuensi 895 MHz. Snapdragon 6 generasi keempat memiliki kemampuan dan spesifikasi yang tak jauh berbeda dengan Snapdragon 7S generasi ketiga. Keduanya sama-sama sudah kompatibel dengan RAM LPDDR5 dengan internal UFS 2.2 atau UFS 3.1. Dengan begitu, jelas Realme 14 5G sudah pasti menggunakan memori berjenis UFS. Hal ini membuatnya bisa melakukan multitasking dengan lebih lancar. Untuk kapasitasnya, ponsel ini menawarkan dua varian yakni 256GB atau 512GB. Sayangnya Realme 14 5G tak lagi menyematkan slot microSD untuk memperluas kapasitas memorinya. Jadi, pilih kapasitas memori yang tepat sesuai penggunaan Anda. Saran saya, pilih varian paling besar jika budgetnya sampai. Hal paling menarik dari Realme 14 5G adalah adanya fitur RAM expansion. Tak tanggung-tanggung, Anda bisa memperluas kapasitasnya hingga 14GB. Sektor layar tampaknya jadi salah satu yang punya peningkatan cukup signifikan dibandingkan pendahulunya. Realme 14 5G kini sudah menggunakan panel AMOLED. Berbeda dengan Realme 13 5G yang masih pakai panel IPS LCD. Menurut klaimnya, panel layar yang dimiliki Realme 14 5G ini mendukung tampilan Pro XDR. Kedalaman warnanya ini membuat setiap visual akan terasa lebih nyata dan enak dipandang. Ukurannya terbilang cukup luas yakni 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, dan punya refresh rate 120Hz. Bezel di sekelilingnya pun tampak terlihat tipis, rasio layar ke bodi mencapai angka 87%. Realme 14 5G juga mendukung tingkat kecerahan layar hingga 2000 nits. Kemampuannya ini memang masih jauh di bawah Realme 14 Pro yang bisa sampai 4500 nits. Namun untuk penggunaan di luar ruangan, keduanya sudah sama-sama bisa diandalkan. Meski tak lagi menyediakan port audio jack 3,5mm, Realme 14 5G sudah menggunakan dual stereo speaker untuk audionya. Ini akan membuat hasil suaranya jadi lebih lantang, jernih, dan bisa berikan sensasi audio spasial saat bermain game shooter. Realme 14 5G juga menyimpan lubang speaker utamanya di bagian bawah bodi, sedangkan lubang speaker sekundernya digabungkan dengan earpiece yang ada di atas tempat kamera depan. Bahkan Realme 14 5G bisa meningkatkan volumenya hingga 300%. Konektivitas dan sensor yang disematkan Realme 14 5G terbilang cukup lengkap. Pada IR Blaster, lubangnya bisa ditemukan di atas bodinya.
Selain itu ada juga fitur NFC multifungsi. Fitur ini rasanya wajib ada di setiap HP untuk tiap segmennya. Untuk sensor lainnya, Realme 14 5G hadir dengan gyro hardware, sensor fingerprint yang disimpan di bawah layar, akselerometer, proximitas, hingga kompas. Meski punya bodi ringkas, Realme 14 5G hadir dengan kapasitas baterai yang sangat besar, yakni 6000 mAh. Jenis baterai yang digunakan ini adalah silikon karbon. Inilah alasan kenapa baterai sebesar ini masih muat di bodi yang hanya 7,97 mm. Silikon karbon memiliki padatan yang lebih tinggi dibandingkan lithium ion sehingga tidak berpengaruh pada ketebalan bodinya. Selain itu, baterai jenis ini juga memiliki tingkat efisiensi daya yang lebih baik, penggunaannya bisa jadi lebih panjang. Untuk pengisian dayanya, Realme 14 5G dibekali dengan fast charging 45 watt yang bisa ditemukan di dalam kotak kemasannya. Hal menarik lainnya dari Realme 14 5G adalah punya fitur bypass charging. Fitur ini biasanya ada di HP yang memang ditujukan untuk penggunaan gaming. Dengan adanya fitur ini, durasi bermain game jadi bisa lebih lama karena bisa tetap main meski sambil mengisi daya. Realme 14 5G tak hanya menawarkan kemampuan gaming yang tinggi, tapi ponsel ini juga memiliki kemampuan kamera yang bisa diandalkan untuk penggunaan setiap harinya. Namun hanya kamera utama saja yang bisa diandalkan untuk pemotretannya, sebab tak ada kamera ultrawide yang tersimpan di dalam modul kameranya. Di belakangnya terdapat kamera utama menggunakan sensor Sony LYT600. Resolusinya berada di angka 50 megapiksel dengan hubungan OIS. Kamera utama ini memiliki bukaan f1.8 dengan focal length 26 mm. Dengan ukuran sensor besar, kamera utama ini mampu menangkap cahaya sedikit lebih baik. Apalagi ada dukungan Light Vision Engine yang bahkan bisa mempertahankan cahaya dengan baik saat memotret di malam hari. Untuk perekaman videonya, Realme 14 5G bisa merekam hingga 4K di 30 fps. Sementara untuk kamera depannya terkesan biasa saja. Kamera depannya hanya dibekali resolusi 16 megapiksel dengan perekaman video di 1080p 30 fps. Realme 14 5G hadir dengan tampilan desain bodi Mecha. Hanya saja varian yang punya desain ini hanya ada di varian warna Mecha Silver. Sedangkan varian warna lainnya seperti Torms Titanium dan Warrior Pink memiliki bodi polos dengan satu warna saja. Realme mengatakan bahwa varian Mecha Silvernya ini terinspirasi dari Mecha dalam film fiksi ilmiah. Terlihat dari beberapa goresan garis dan titik-titik di belakangnya. Namun, saya rasa sentuhan Mechanya di sini agak sedikit minim. Bisa jadi hal bagus buat yang tak suka desain terlalu rame, namun terasa tanggung untuk yang suka desain ala Mecha. Semua varian warna Realme 14 5G menggunakan material polikarbonat dengan finishing matte. Realme 14 5G menggunakan modul kamera berbentuk persegi panjang di bagian samping. Di dalamnya ada dua lingkaran besar untuk menyimpan kamera dan satu lingkaran kecil. Bukan LED flash, lingkaran kecil ini tempat bagi Victory Halo Light sebagai lampu notifikasi. Untuk ketebalannya, Realme 14 5G terbilang cukup ramping, yakni 7,97 mm. Membuatnya akan mudah digenggam atau dimasukkan ke dalam tas atau saku sekalipun. Satu hal yang cukup menarik dari Realme 14 5G adalah memiliki 3 sertifikasi IP sekaligus. Adapun sertifikasi itu meliputi dari IP66, IP68, dan IP69. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Realme 14 5G hanya memiliki satu kamera belakang yang fungsional, padahal jumlah lingkaran kamera di bagian belakangnya sampai ada 3. Sisa kamera lainnya nyatanya hanya sebagai sensor kedalaman dan pelengkap saja. Daripada menggunakan sensor kedalaman, akan lebih baik jika menyematkan kamera ultrawide, sebab kamera ini memiliki sudut pandang yang lebih luas. Realme 14 5G menawarkan kapasitas memori yang cukup luas, terutama soal RAM-nya. Anda bahkan bisa mendapatkan total RAM berkapasitas 26GB dengan memanfaatkan fitur RAM Expansion. Sedangkan untuk memori internalnya terdapat dua varian, yakni 256 atau 512GB. Kapasitas memorinya ini bersifat fix dan tak bisa diperluas lagi, sebab Realme 14 5G tak menyediakan slot microSD untuk memperluas kapasitas memorinya. Jadi perlu diperhatikan lebih dulu untuk varian yang akan dibeli. Selain itu, Realme 14 5G juga sudah tak menyediakan port audio jack 3,5 mm. Hal ini membuat penggunaan earphone kabel jadi sedikit lebih ribet karena harus memakai converter.
Namun, Anda tetap bisa menggunakan earphone wireless atau TWS untuk mendapatkan suara lebih dalam dengan mudah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar terbaru dari Gadget Me.